Tapi kalau di desa ini memang di dusun ini banyak yang sering keguguran gitu, Iya, Pak. iya banyak Bapak 3 bulan. Hmm. Hmm, tapi sering. Barusan ini 8 bulan. Pak. Barusan ini 8 Iya, bulan, tapi cukup sering, Pak. iya. Teman makan Jepa adalah sambal pepaya. Membuatnya mudah. Anak-anak Rahmatiah pun bisa. Fatmawati adalah anak kedua Sada dari istri yang kedua. Usianya 16 tahun, kelas 1 SMA. Ya, meski keadaan ekonomi Sada terbilang sulit, ia tak ingin anak-anaknya putus sekolah. Ada 7 orang yang tinggal di rumah sederhana milik keluarga Sada. Mereka sudah terbiasa hidup dalam kemiskinan. Tak pernah mengeluh, meski beban hidup semakin lama semakin berat. Mereka senantiasa bersyukur. Bersama keluarga Sada, saya menikmati makan siang ala suku Mandar. Olahan jepa yang terbuat dari singkong dinikmati dengan sambal pepaya. Rasa hambar dari jepa berpadu pas dengan sambal pepaya yang pedas berempah. Apa yang Bapak hadapi selama berada di desa ini, Pak? Satu-satunya jalanan Pak. Kenapa dengan jalanan? Ya, karena dia waktu kemarin jelek. Nah, kalau selain WC, selain akses jalan sama air bersih, apalagi Pak kesulitan yang Bapak hadapi? Makanan belum ada karena belum juga makanan juga tadi. Tidak ada ikannya, jepa kan susah dapat uang. Pak, emang kalau Bapak penghasilan sehari-hari dari apa, Pak? Cuma anu Pak, cuma itu kunyit sama kelapa. Kemiri kan 1 tahun baru ada. Kalau Bapak dalam 1 tahun, kemiri paling banyak dapat berapa, Bapak? Dua kuintal. 2 kuintal. Berarti untuk 1 kilonya berapa harganya? 6.000. 6.000, berarti sekitar 1,2 Bapak Iya, dapat. Pak. Tapi itu harus nunggu 1 tahun. Iya. Nah, untuk hari-hari Bapak dapat uang dari mana? Ya, pinjam sama teman. Tidak ada uang. Tiap keluarga di Dusun Rate sebenarnya memiliki sumber penghasilan yang cukup. Hanya saja, dengan terbatasnya akses jalan, mereka sulit memasarkan hasil kebunnya. Mereka hanya bisa berharap akses jalan segera dibangun agar roda perekonomian cepat bergerak. Bagi masyarakat Mandar, kunyit adalah jenis rempah yang penting untuk kegiatan memasak sehari-hari. Kunyit wajib ada di dapur mereka. Tak aneh, jika di seluruh kebun milik warga pasti sebagian ditanami kunyit. Ya, jadi memang di Dusun Rate ini juga memang subur tanahnya, hasil alamnya juga cuma lumayan banyak nih salah satunya. Selain tadi kita sudah lihat minyak kelapa, ada juga kunyit yang biasa memang dijual oleh warga. Selain yang berbentuk umbi, warga juga suka menjual kunyit yang dalam berbentuk bubuk. Rempah-rempah termasuk kunyit harganya membumbung tinggi setelah wabah COVID-19 merebak. Maklum saja, rempah-rempah diyakini memiliki khasiat untuk meningkatkan imunitas tubuh, ampuh melawan serangan virus. Harusnya, para petani rempah di Dusun Rate mendapatkan untung. Tapi ternyata tak ada pengaruhnya. Harga jual 1 liter kunyit bubuk tetap saja Rp28.000. Untuk membuat bubuk kunyit, kunyit diiris-iris tipis terlebih dahulu, lalu dijemur sampai kering.
Kunyit yang sudah kering kemudian ditumbuk menggunakan alu dari kayu. Hasilnya lalu disaring. Jika dirasa belum terlalu halus, bubuk kunyit akan ditumbuk kembali sampai hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Bubuk kunyit siap untuk dijual. Sulitnya akses ke Dusun Rate juga berpengaruh pada kurangnya fasilitas kesehatan. Pemahaman terhadap gaya hidup sehat warga menjadi rendah, bahkan anak-anak kurang gizi. Tak aneh jika kasus stunting di Dusun Rate terbilang tinggi. Begitupun dengan angka keguguran. Barusan keguguran itu kenapa Pak? Ya, baru ini Pak. Barusan? Pas lagi tiba-tiba keluar atau bagaimana? Ya tiba-tiba. Tiba-tiba keluar? Iya. Tapi kalau di desa ini memang, di dusun ini banyak yang sering keguguran gitu Pak? Iya banyak Bapak, 3 bulan. Tapi sering? Barusan ini 8 bulan. Barusan ini 8 Iya. bulan, tapi cukup sering Pak? Iya. Untuk memastikan kondisi sang ibu baik-baik saja, bidan desa dihubungi kepala dusun agar datang ke lokasi. Pasien tadi itu keguguran, mungkin pengaruh dari jarak rumahnya ke kebunnya itu, jadi dia jauh kan. Nah, mungkin pengaruh dari jarak jauhnya itu sehingga ini ibu bisa mengalami keguguran. Apalagi saya kemarin periksa itu masih kehamilan muda. Kehamilan muda saya periksa karena masih tidak ada perabaan toh. Jadi ibu sendiri bilang umur kehamilannya 8 bulan. Nah, waktu saya kemarin periksa, waktu posyandu kemarin saya periksa tidak ada perabaan. Memang ada biasa kehamilan begitu Pak. Sebenarnya, bidan telah menyarankan si ibu untuk memeriksakan kehamilannya ke rumah sakit umum daerah di Majene. Namun karena jaraknya jauh dan akses jalan yang buruk, pasti membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tak sedikit. Sementara, kebanyakan warga di Dusun Rate hanya petani miskin. Jika dalam keadaan darurat, warga yang sakit terpaksa harus digotong turun berjalan kaki untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Kecamatan Pamboang. Sudah berulang-ulang kali kami mencoba untuk meningkatkan pertanian di sini ataupun peternakan, tapi hasilnya tidak ada. Ya, lagi-lagi saya bilang bahwa akses jalannya harus diutamakan.